Baik teman-teman, jadi kita coba latihan soal LeetCode lagi ya. Di sini aku coba bahas soal nomor 96, yaitu terkait dengan Unique Binary Search Trees gitu ya, atau BST ya. Jadi intinya kayak gini teman-teman, kita diberikan suatu input yang dia merupakan bilangan integer ya, n, dan nilai-nilai yang mungkin di node-nya itu dari 1 sampai n ya. Nah lalu dari situ kita diminta untuk membuat suatu algoritma yang mana itu menghasilkan banyaknya BST atau binary search tree unique ya dari si input tersebut. Nah misalkan aku ke contoh yang pertama ya, biar teman-teman bisa lebih jelas lagi gitu ya. Nah di contoh yang pertama ini itu aku tulis di sini deh, di tengah-tengah ya, kan dia n-nya sama dengan 3. Oke. Nah berarti kita diminta untuk mencari ada berapa banyak pohon BST yang bisa dibentuk dari 1, 2 sampai n ya, sampai 3, karena kan n-nya 3. Oke. Nah caranya adalah gini teman-teman, ini kan masing-masing elemen di n sama dengan 3 kan ya. Nah tiap elemen itu sebenarnya dia bisa menjadi root-nya ya, atau elemen paling atas di binary search tree-nya ya. Jadi kalau misalkan aku coba jelaskan lebih detail ya, gimana kita bisa sampai ke output 5 yang dijelaskan oleh contoh yang pertama gitu ya. Aku coba kesini dulu. Jadi tiap elemen, ingat ya, dia bisa menjadi si root dari BST-nya. Jadi kalau misalkan aku coba mulai dari elemen yang pertama, atau ketika rootnya sama dengan 1, kita akan coba hitung berapa banyak sih pohon BST unik yang bisa kita bentuk dari root sama dengan 1 ya, dengan n-nya sama dengan 3. Nah caranya adalah si 1 ini itu kita akan letakkan di paling atas gitu ya. Lalu kita cek ada nggak sih elemen yang di bagian bawah kirinya yang dia tuh lebih kecil dari 1 ya, karena kan tuh aturan dari BST kan ya. Jadi yang bagian bawah kiri itu lebih kecil, yang bagian bawah kanan itu dia lebih besar ya. Nah di bagian bawah kiri ternyata dia nggak ada tuh yang lebih kecil dari 1, karena inget ya, kan nilai-nilai yang mungkin dia paling kecil 1, baru yang paling besarnya n, karena dari 1 ke n ya. Nah selain itu, kalau aku coba balik ke contoh yang ini ya teman-teman ya, perhatikan di bagian bawah kanannya ya, karena ini n-nya sama dengan 3, maka dia akan ada 2 elemen yang mungkin, yaitu kalau nggak 2 dulu baru 3 gitu ya, atau 3 dulu baru 2 ya nggak. Jadi ini ada 2 BST yang unik yang bisa kita hasilkan kalau si rootnya sama dengan 1. Oke. Nah gimana kalau rootnya sama dengan 2? Sama aja teman-teman, cuman bedanya adalah kalau rootnya sama dengan 2 ya, maka nanti yang bisa berada di bagian bawah kiri itu cuma 1 elemen, yaitu 1. Sedangkan yang bisa di bagian bawah kanan itu cuma 1 elemen doang, yaitu apa? 3. Oke. Maka ketika rootnya sama dengan 2, cuman 1 BST unik yang bisa kita hasilkan ya. Jadi ini cuma 1 BST unik gitu ya, kalau rootnya sama dengan 2 ya. Nah begitupun kalau rootnya sama dengan 3 dan seterusnya gitu teman-teman ya. Tapi karena n-nya sama dengan 3, maka root yang paling akhir ya rootnya sama dengan 3 gitu ya. Oke. Nah gimana caranya kita bisa menyelesaikan soal seperti ini? Nah kalau teman-teman perhatikan ya, bagian bawah kiri dari suatu root gitu ya, apapun itu, dia akan jumlahnya itu akan sama dengan n-1. Kok bukan n ya, tapi nilai dari si rootnya itu dikurangi 1. Jadi kalau misalkan ini aku coba tulis dulu ya biar teman-teman ingat gitu ya. Jadi ini root, nilai rootnya .val gitu ya, dikurangi 1. Jadi kalau teman-teman perhatikan ketika rootnya sama dengan 2 yang aku tulis di sini gitu ya, kan dia yang di bagian bawah kirinya itu cuma 1 elemen. Kenapa? Karena ingat ya teman-teman ya rumusnya ya, total elemen di bagian bawah kiri itu selalu nilai rootnya dikurangi 1 ya. Jadi karena rootnya itu nilainya 2, lalu dia ketika dikurangi 1 sama dengan 1, maka total elemennya itu dia 1 nih yang di bagian bawah kiri ya. Tapi untuk yang di bagian bawah kanan, oke,
itu kita coba cek lagi ya. Nah, gimana cara kita bisa tahu bahwa jumlah elemen di bagian bawah kanan itu ada segini loh gitu. Caranya adalah n dikurangi dengan si nilai dari rootnya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini nih, anggaplah di root sama dengan 2 ya. Nah, kita tahu bahwa di bagian bawah kanannya itu hanya ada satu elemen. Kenapa? Karena kalau kita kan n sama dengan 3 nih. Kalau 3 dikurangi 2 gitu ya, sama dengan 1 gitu. Nah, tapi kalau misalkan di rootnya sama dengan 1 ya, teman-teman perhatikan nih yang di aku lingkarin ini, di BST yang dihasilkan itu kan di bagian bawah kanannya itu dia ada 2 elemen yang mungkin. Kenapa? Karena 3 atau n-nya dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Jadi di bagian bawah kanan dari root sama dengan 1 itu dia ada 2 elemen gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, terus gimana caranya? Setelah kita tahu nih jumlah elemen di bagian bawah kiri, lalu jumlah elemen di bagian bawah kanan, maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita coba rekursifin teman-teman, pakai DFS ya, dengan base case-nya ini. Jadi aku coba hapus dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Ini aku coba hapus dulu. Nah, ingat ya, yang namanya fungsi rekursif, apapun itu kita perlu mendefinisikan yang namanya base case atau kejadian atau momen di mana si fungsi rekursifnya itu berhenti memanggil dirinya sendiri atau dia back to proses atau step sebelumnya gitu ya. Nah, ingat ya, jadi gini, ketika si rootnya itu aku coba ini ya. Jadi ketika anggaplah ini sekarang 1 ya, rootnya sama dengan 1. Oke. Kan dia 1 di sini, di bagian bawah kanannya itu kan ada 2 elemen kan ya, 2 sama 3 ya. Kita tahu bahwa 2 elemen ini itu dia cuma punya 2 kombinasi ya. Kenapa? Karena 2 elemen itu dia kalau nggak elemen yang kedua itu muncul duluan baru yang ketiga, atau yang 3 muncul duluan baru yang kedua, ya enggak? Oke, jadi ini kan BST-nya nih. Oke. Maaf kalau agak kurang rapi, ini tiba-tiba pennya tuh agak bermasalah somehow ya. Tapi intinya kayak gini teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu sih nilai rootnya tuh di bawah tuh kayak gimana. Maaf, yang penting kita tahu banyaknya aja. Jadi banyaknya itu sebenarnya dia juga bisa merepresentasikan nilainya kan ya. Jadi kalau misalkan nilai rootnya sama dengan 1 gitu ya di sini, nah berarti karena 3 kurangi 1 kan ya, itu kan adalah sama dengan banyaknya elemen di bagian bawah kanannya ya, yang itu dia akan sama dengan 2 kan, karena 3 kurangi 1. Nah 2 ini itu dia bisa menghasilkan 2 kombinasi gitu teman-teman ya. Begitupun kalau seandainya ketika rootnya sama dengan 2 ya, berarti dia cuma bisa menghasilkan 1 kombinasi. Kenapa? Karena gini, karena yang di bagian bawah kirinya itu cuma ada 1 elemen, di bagian bawah kanannya itu juga cuma ada 1 elemen. Nah, ini 1 elemen ini itu kita akan return 1 di base case kita ya. Begitupun ini yang di bagian bawah kanannya itu kita akan return 1 juga. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka si rootnya itu ketika dia sama dengan 2 ada 1 kombinasi ya. Nah, kalau yang ketika rootnya sama dengan 1, bagian bawah kirinya ini kan nggak ada elemen nih, ya kan ya. Nah, ini kita asumsikan dia return 1. Jadi 1 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 2 kombinasi unik BST gitu ya. Maaf, ini 2 kombinasi unik BST. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kenapa dikali? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya. Karena gini teman-teman, kalau misalkan nih ya, aku punya gini, misalkan n-nya itu sekarang sama dengan 6 gitu ya. Ya ini aku coba gini dulu, ini aku coba undo dulu. Jadi ini misalkan n-nya sama dengan 6, dan root yang kita sedang kunjungi itu nilainya 4 ya. Jadi kayak gini. Nah, si 4 ini itu kan di bagian bawah kirinya itu dia ada berapa elemen? 4 kurangi 1 ya enggak? Jadi ada 3 elemen di bagian bawah kirinya. Oke. Di bagian bawah kanannya itu ada berapa elemen? Ada 2 kan ya? 2 elemen.
Oke. Nah, kita tahu kalau elemen itu dia sebanyak 3 gitu ya, maka kombinasi yang bisa dihasilkan itu ada berapa teman-teman? Ya, ada 5 ya kan, karena kita udah hitung di contoh yang pertama ini. Kalau ada 3 elemen, maka BST yang bisa dihasilkan ada 5 ya. Oke, sedangkan kalau seandainya dia ada 2 elemen di sebelah bagian bawah kanannya, maka yang bisa dihasilkan ada berapa kombinasi? Ada 2 kombinasi kan ya. Oke, nah masing-masing dari 5 kombinasi yang ada di bagian bawah kiri itu bisa dipasangkan sama kombinasi yang ada di bagian bawah kanan, sehingga total kombinasinya itu adalah 5 ditambah dengan 2 5 ditambah dengan 5 ya, sama dengan 10, atau 5 kalikan 2 gitu teman-teman. Karena apa? Karena tadi ya, setiap 5 ini kita bisa pasangkan ke satu pasang di bagian bawah kanan, lalu tambah lagi 5 di kemungkinan atau kombinasi pasangan yang kedua yang di bagian bawah kanan, maka 5 tambah 5 sama dengan 10, atau 5 kali 2, sehingga ini kita kalikan ya, bukan ditambah. Jadi yang bagian bawah kiri kita dapat totalnya berapa, bagian bawah kanan kita dapat totalnya berapa gitu ya, baru nanti kita kalikan. Nah, lalu itu kan baru dari satu root kan ya, tapi kita perlu meninjau atau istilahnya melihat root-root yang lain, root 1, 2 ya, 3 itu berapa sih kombinasi totalnya. Nah, dari semuanya itu kita tambah gitu. Nah, jadi setelah kita totalkan jumlah-jumlah semuanya, baru kita dapat tuh istilahnya jumlah keseluruhan dari semua kemungkinan atau kombinasi yang ada di BST yang sifatnya unik gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk lebih kebayangnya aku coba hapus dulu. Kita akan coba ngoding bareng ya, biar teman-teman juga bisa lebih kebayang gitu ini implementasinya sih gimana gitu. Kalau tadi kan baru ngomong doang ya. Nah, ini aku coba ke codingan, kita akan pakai C++, lalu kita akan coba optimasi ya. Harapannya codingan yang kita bikin itu bisa base minimal 100% lah, atau mirip-mirip 100% ya. Jadi aku coba ini dulu, aku coba pertama adalah integer dari totalnya ya. Ini adalah yang akan kita generate atau hasilkan di algoritma yang kita buat. Oke, kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Ya, adalah si K-nya ya, atau sebenarnya dia banyak elemen yang tersisa kan ya, yang tadi aku bilang kan ya, kalau ada 2 elemen berarti kan dia ada 2 kombinasi itu yang mungkin, kalau ada 1 elemen ada 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, habis itu apa lagi? Anggaplah ini dulu ya, coba kita define si variabel fungsi DFS-nya ya. Jadi kita akan coba define di sini di private gitu ya, di mana si fungsi DFS-nya itu anggaplah tipe datanya sekarang void dulu ya. Jadi ini, lalu dia parameternya tadi ada integer n gitu ya, kemudian ada integer total gitu ya, dan ada integer k gitu ya. Nah, tapi hati-hati karena kan kita mau modifikasi nilai total dan k-nya ya ketika di dalam fungsi DFS gitu ya, maka kita perlu pass by reference di sini ya nggak? Karena kan C++ dia by default adalah pass by value ya. Jadi ini kayak gini, lalu dia kayak gini. Oke. Nah, ini dulu parameternya, nanti kalau ada yang kurang kita coba tambahkan ya. Terus kita perhatikan bahwa ingat ya, yang namanya fungsi rekursif kita perlu mendefine yang namanya base case ya. Nah, untuk yang ini base case-nya apa berarti? Jadi tadi kalau misalkan k-nya itu atau jumlah elemen yang tersisa tadi itu sama dengan 1 gitu ya, bukan sama dengan sih, tapi dia kurang dari sama dengan ya. Karena kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya yang di awal itu kan, kalau dia nggak ada elemen di bagian bawah kiri itu kita anggap 1. Oke, berarti dia akan return 1. Oke. Nah, terus gimana kalau seandainya si k-nya itu sama dengan 2, atau jumlah elemen yang tersisa sama dengan 2, misalkan di bagian bawah kanannya itu ada 2 elemen. Nah, berarti dia akan ada 2 kombinasi yang mungkin yang bisa dihasilkan, ya enggak? Jadi kalau misalnya tadi kan kalau rootnya sama dengan 1 gitu ya, entah itu 2 dulu yang muncul baru 3, atau 3 dulu yang muncul baru 2 kan ya di sebelah bagian bawah kanannya.
Jadi kalau ini 1, yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, ini kan ada 2 sama 3 gitu ya. Jadi ini entah 2 dulu yang muncul kayak gini gitu ya, atau 3 dulu yang muncul kayak gini gitu. Jadi ada 2 kombinasi BST unik yang bisa dihasilkan. Oke. Kayak gitu. Nah, ini aku coba hapus dulu. Nah, terus kita coba cek lagi, ada lagi nggak ya base case yang bisa kita define. Sejauh ini belum ada gitu ya. Kita coba mulai looping aja ya. Kenapa looping? Karena ingat ya teman-teman ya, masing-masing elemen yang mungkin dari 1 sampai n tadi itu dia bisa menjadi rootnya ya. Berarti kita perlu looping dong di situ dong. Oke, maka kita bisa integer i sama dengan 1, karena dia mulai dari 1 gitu ya. I kurang dari n plus 1 gitu ya, karena kita mau sampai n gitu ya. Lalu si plus i gitu ya. Kemudian kita bisa bilang kayak gini. Jadi ini akan jadi total untuk bagian kirinya gitu ya. Lalu ini akan jadi total untuk bagian kanannya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa ngedefine ini teman-teman. Maaf, ini awalnya aku set total di bagian bawah kiri itu 0, total di bagian bawah kanan tuh 0 juga ya. Oke. Nah, berarti ini itu ingat ya teman-teman ya, di bagian bawah kiri itu dia akan sama dengan apa? Si value dari rootnya dikurangi 1 ya enggak? Jadi ini left istilahnya left apa ini? Kalau ini anggaplah left total aja ini ya. Jadi left total, ini right total biar membedakan dengan yang di bawahnya. Jadi leftnya ini sekarang dia akan sama dengan si i-nya ya, jadi nilai dari rootnya dikurangi 1. Oke. Nah, lalu si yang bagian bawah kanannya itu sekarang yang tersisa dia menjadi ada berapa banyak elemen sih di bagian bawah kanannya. Berarti kan kita mau k dikurangi dengan si i-nya. Oke. Nah, kenapa k? Ini juga harusnya k ya, bukan n, maaf. Nah, kenapa k? Kenapa nggak n? Karena gini ya, ini kalau aku coba coret-coret lagi ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi gini, kan tadi kan kita punya, anggaplah ketika, misalkan tadi ya, ketika n-nya sama dengan 6, lalu kita lagi di root sama dengan 4, ya. Berarti kan ini 4, ya, di bagian bawah kirinya itu 3, gitu ya. Lalu di bagian bawah kanannya itu 2. Oke. Karena ini kan bagian bawah kiri kan 4 kurangi 1 gitu ya. Di bagian bawah kanannya itu dia 6 kurangi 4 ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi si 3 ini ya, sekarang kita akan coba iterasi lagi dong. Jadi 3 ini dia akan jadi si k-nya. Jadi bukan lagi 4. Jadi yang menjadi rootnya, nilai dari root value-nya sekarang adalah 3. Karena kita pindah ke sini kan ya. Oke. Nah, begitupun untuk bagian bawah kanannya yang awalnya 4, dia akan jadi 2 sini gitu teman-teman. Jadi nggak lagi dia fix n gitu ya, selalu dia n sama dengan 6, enggak, tapi dia tergantung ini ya. Jadi kita pindah kemana dia akan mengikuti gitu ya. Nanti kan kalau kita ke kiri lagi gitu ya kan, dia ada 2 ya, lalu kan bagian kanannya ada 1 gitu ya, ada 0 kan ya, ada 0 elemen, karena ini sekarang kayaknya sama 3 gitu. Jadi dia akan iterasi 3 gitu ya, dan ini dia nggak ada. Jadi kalau kayak gini kita akan dapat 5 kombinasi ya. Dari sini kita bisa dapat 2 kombinasi, baru kita kalikan ya, kayak gitu ya, yang tadi aku coba sampaikan. Jadi itu lalu kita bisa panggil DFS-nya lagi gitu ya. Jadi DFS sekarang si n-nya itu dia akan sama dengan n-nya tetap ya ini ya. Lalu si k-nya si totalnya itu kita panggil yang left-nya dulu atau bagian bawah kirinya ya. Jadi ini left total gitu ya. Baru setelah itu kita ke yang ini, yang k-nya ini. Berarti k-nya sekarang adalah banyak elemen tersisa di bagian bawah kiri. Caranya adalah ini ya, ini 1 gitu ya, atau left ya. Oke. Nah, habis itu baru yang bagian bawah kiri. Nah, sekarang kita yang bagian bawah kanannya. Ini masih n, tapi sekarang dia right total. Nah, baru jumlah elemen di bagian bawah kanan itu akan sama dengan right ya, atau k minus 1. Oke.
Nah, sampai situ baru setelah itu ya, setelah kita udah mengumpulkan semua yang di bagian bawah kiri, bagian bawah kanan, baru kita tambahkan kan ya, jadi total plus sama dengan si left total dikalikan dengan right total, seperti yang aku bilang tadi ya. Oke. Nah, baru setelah itu kita harusnya bisa dapat ini. Jadi udah manggil DFS ya, kita tinggal return total. Oke. Ada yang salah, kita coba run dulu ya. Saya juga kurang tahu apakah ini codingannya benar atau enggak ya. Coba kita cek dulu. Ini harusnya bukan return 1 nih. Ini harusnya gini, dia return 0 karena kan dia tipe data di DFS nya kan kita define void. Oke. Berarti ini harusnya dia si total plus sama dengan dari si 1. Oke. Nah, baru yang ini itu returnnya juga kosong. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan cara kayak gini. Karena ingat ya, di void dia nggak boleh return apa-apa. Oke. Nah, ini aku coba run apakah benar. Ini total. Maaf, ini titik koma jangan lupa ya teman-teman ya, di C++. Oke. Kita coba cek lagi apakah benar. Nah, ada yang salah nih. Nah, oke, maaf teman-teman, ini harusnya bukan K sama 0 tapi K sama N ya. Karena apa? Karena kan tadi kita ini ya iterasi dari I sama 1 sampai K kan ya. Nah, jadi K-nya tuh N, karena kalau K-nya 0 dia akan 1 terus tuh ya kan. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan kan di SKC dia selalu output 1 kan ya dari algoritma kita gitu, karena K-nya sama dengan 0. Nah, ini harusnya diubah ke N biar dia iterasi sampai ke N. Jadi kalau aku run apakah benar? Nah, udah benar ya teman-teman ya. Coba aku submit apakah bisa gitu ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia bisa tapi dia nggak optimize teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa optimize? Nah, ini seru nih, karena sebenarnya gampang aja. Ini kan dia pakai fungsi rekursif ya. Nah, kita bisa pakai memoization karena akan banyak banget kalau teman-teman perhatikan ini ya, codingan yang kita pakai sekarang ini itu banyak banget memanggil suatu hal yang sama gitu. Misalkan K sama 3 dipanggil berkali-kali, K sama 4 dipanggil bisa berbelas-belas kali atau berpuluh-puluh kali mungkin ya kalau N-nya banyak gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa pakai memoization di kasus ini gitu ya? Ya udah, kita tinggal define aja. Jadi aku bisa bilang unstructured map gitu ya. Ini unordered map. Oke, unordered map. Nah, terus kita bisa coba gini ya. Jadi kalau misalkan udah pernah kita hitung sebelumnya gitu ya. Jadi kace.find dari K itu dia nggak sama dengan si kace.n, berarti K-nya udah ada kan ya, atau udah pernah dihitung. Maka kita bisa langsung total tambah sama dengan si kace K gitu ya, return kayak gini. Nah, habis itu kita bisa hitung si kace-nya ya kan, berarti kace K yaitu akan sama dengan si total. Oke, kayak gini ya. Kita coba cek dulu apakah benar. Oke, kita coba run dulu ya, apakah dia berhasil di sini. Kace.find. Ini dimasukin belum ya? Maaf teman-teman, ini harusnya dimasukin ke ininya, ke parameter fungsi DFS-nya. Jadi ini aku copy sampai sini aja deh. Lalu aku paste ke sini. Ya, ingat ya teman-teman ya, ini karena diubah dalam fungsi maka kita perlu pakai pass by reference juga ya. Oke, ya anggaplah kayak gini. Ini juga nggak apa-apa deh. Sebenarnya ini di sini atau ini di sini juga bisa sih. Oke, aku juga bisa kayak gini ya. Nah, kayak gini juga sama aja ya. Tapi anggaplah di sini ya, karena yang lainnya juga aku define kayak gini kan ya. Oke, nah berarti ini juga jangan lupa masukin kace ke DFS-nya. Oke. Berarti ini juga harusnya ada kace di sini. Nah, lalu ada kace di sini. Oke. Coba kita run apakah benar.
Nah sekarang udah bener ya, kita coba submit. Nah dia bit 100% ya teman-teman ya. Kita berhasil ya. Jadi ini salah satu algoritma yang paling efisien ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga paham. Sampai jumpa di video berikutnya.